Jumanji! What's going on? No. Those are mandrills. Halo para penonton dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Rebahan Movie, membahas film Unfaedah dan pastikan tidak usah jauh-jauh lagi ke bioskop. Pada kesempatan kali ini, Rebahan Movie akan membahas film berjudul Jumanji The Next Level. Film ini merupakan kelanjutan dari film Jumanji sebelumnya yang berjudul Welcome to the Jungle. Pada Jumanji The Next Level ini, keempat remaja yang berhasil lolos dari game sebelumnya harus kembali terjebak ke dalam game itu lagi. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Film diawali dengan Bethany yang sedang memfoto pemandangan alam dan dikirimkan ke teman-temannya. Di sisi lain, Martha yang berada di kamarnya, Frank yang sedang berada di tempat gym, menerima dan membaca pesan tersebut. Spencer juga membaca pesan tersebut, namun dia tidak membalasnya dan lanjut bekerja. Spencer kini bekerja di paruh waktu di sebuah minimarket. Singkat cerita, pada malam hari Spencer berniat untuk pulang kampung, dan di tengah perjalanan dia melihat foto Martha di Instagram milik Martha. Sesampainya di rumah keesokan harinya, Spencer dan ibunya mendengar suara berisik yang berasal dari kakeknya yang sedang berusaha memperbaiki lampu. Setelah itu, sang kakek memberitahu Spencer kalau dia akan tinggal di sana. Saat hendak tidur, kakeknya menanyakan hubungan antara Spencer dan Martha. Spencer lalu memberitahu kalau mereka sedang break. Karena tidak bisa tidur, akhirnya Spencer memutuskan untuk tidur di sofa. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba dia teringat suatu nama, yaitu Brimstone. Dia lalu menuju gudang bawah dan mengambil koper berisi permainan Jumanji. Benda itu terlihat sudah hancur, namun disnya masih utuh. Keesokan harinya, Martha terlihat sedang menuju sebuah kafe untuk menemui Bethany dan Frank. Namun Spencer tidak terlihat berada di sana. Dan karena khawatir, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menemui Spencer di rumahnya. Sementara itu, di rumah Spencer, kakaknya mendengar bel rumah berbunyi, dan ternyata itu adalah teman lamanya yang bernama Milo Walker. Mereka berdua lalu membicarakan masa lalu mereka, yang menurut Milo itu sangat menggembirakan. Namun, itu terlihat marah kepada Milo karena dia menjual restoran yang mereka bangun bersama. Menurut Milo, sudah saatnya mereka pensiun dan menikmati masa tua mereka. Namun, Eddie tetap saja masih merasa kesal. Di tengah perbincangan, bel kembali berbunyi, dan ternyata itu adalah Martha, Frank, dan Bethany. Saat masuk ke rumah, tiba-tiba terdengar suara khas dari Jumanji, dan mereka pun langsung mencari dari mana sumber suara tersebut. Dan saat mereka turun ke bawah, mereka melihat game Jumanji yang sudah diperbaiki oleh Spencer. Mereka pun panik, dan tidak tahu apa yang sebenarnya Spencer pikirkan, sampai-sampai masuk kembali ke dalam game kematian itu. Karena game tersebut dalam keadaan tidak stabil, mereka pun masuk tanpa memilih karakter terlebih dahulu. Dan Bethany tidak ikut terhisap dalam game. Saat berada di sana, Martha melihat Dr. Brimstone dan Franklin Fimbar. Martha mengira kalau dia adalah Spencer dan Frank, namun mereka terlihat kebingungan dan seketika Martha menyadari kalau mereka adalah kakek Spencer dan Milo. Tiba-tiba karakter sari obrolan muncul dan ternyata itu adalah Frank. Martha lalu berusaha menjelaskan kepada kakek Spencer dan Milo kalau mereka berada di dalam game dan tujuan mereka adalah mencari Spencer dan menyelesaikan game tersebut. Milo kemudian terlihat berbicara dengan seekor kuda Nil. Martha yang tahu apa yang akan terjadi langsung melompat dan menyelamatkan Milo yang hampir diterkam oleh kuda Nil. Frank lalu menjelaskan tujuan game ini kepada Eddie dan Milo. Namun, tiba-tiba muncul seekor ular anaconda dan langsung memakan Frank dan tewas. Seperti biasa, dia langsung respawn kembali. Tak lama kemudian muncul sebuah pesawat dan mereka langsung mengikuti kemana pesawat itu pergi. Ternyata yang mengendarai pesawat tersebut adalah Nigel, seorang NPC yang ada di game tersebut. Dan seperti sebelumnya, Nigel menyuruh Dr. Brimstone untuk membaca sebuah surat. Saat Eddie membaca surat tersebut, suasana berubah menjadi semacam cutscene. Dan di cutscene tersebut, Jumanji mengalami kutukan karena ulah seorang jargon yang mengambil permata Falcon dan membuat tanah Jumanji tidak subur dan mengalami kekeringan. Dan mereka harus mencuri permata Falcon, lalu arahkan ke matahari dan meneriakkan nama Jumanji. Nigel juga memberitahu kalau jargonlah yang membunuh orang tua dari Brimstone. Nigel lalu memberikan peta dan menurunkan mereka di sebuah padang pasir. Misi pertama mereka adalah mencari sebuah oasis dan mengambil sebuah beri Jumanji. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Di tengah perjalanan, Frank menemukan sekumpulan bangkai mobil, dan ketika mereka memeriksa tempat tersebut, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seekor burung unta. Saat Eddie mengusir burung unta tersebut, tiba-tiba saja burung unta itu menyerang Eddie, dan dia pun tewas. Martha lalu menjelaskan kalau tato yang tangan kiri mereka adalah indikator jumlah nyawa yang mereka miliki. Tak lama kemudian muncul sekawanan burung unta, dan mereka pun tidak punya pilihan lain selain kabur menggunakan mobil yang di tempat itu. Aksi kejahatan pun terjadi, di mana Milo hampir saja tertangkap oleh salah satu burung unta, dan membuat RPG yang berada di ranselnya terjatuh dan meledak. Di sisi lain, Frank dan Martha secara tidak sengaja menabrak bangkai mobil dan membuatnya terguling. Untungnya, Eddie dan Milo berhasil menyelamatkan mereka.
Kejar-kejaran pun berlanjut sampai pada sebuah jurang yang dalam, dan mereka tidak punya pilihan lain selain melompati jurang tersebut dengan mobil yang mereka kendarai. Dan mereka pun berhasil melewati rintangan pertama. Tanpa berlama-lama, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke arah utara. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan oasis yang mereka cari. Shin kemudian beralih ke Bethany yang terlihat mengunjungi rumah Alex dan meminta bantuan untuk menyelamatkan teman-temannya yang kembali terjebak ke dalam game Jumanji. Kembali ke Martha dan kelompoknya yang sedang berada di sebuah pasar. Mereka menyadari kalau Jargon berada di sana bersama dengan pasukannya. Jargon lalu bercerita tentang dirinya membunuh teman baiknya dan memberikan potongan dagingnya ke Haina. Saat Jargon sedang bercerita, tiba-tiba lampu di tempat itu padam dan saat menyala kembali, ternyata kunci kotak yang berisi permata Falcon telah dicuri. Dan dengan kepolosannya Eddie menangkap pencuri tersebut. Martha dan Frank lalu mengetahui dari perilakunya kalau dia adalah Spencer. Jargon tanpa basa-basi langsung melempar kapak tepat di kepala Spencer dan dia pun tewas. Saat respawn kembali, dia menjelaskan kalau karakter yang dia pakai adalah Ming Fleetwood dan dia memiliki kemampuan sebagai pencuri. Spencer juga menjelaskan alasan dia kembali ke Jumanji adalah ingin merasakan menjadi Bravestone sekali lagi. Namun yang dihadapkan adalah karakter baru bernama Ming. Di tengah perdebatan, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang wanita yang menjelaskan kalau Jargon akan bertemu dengan Khabibie bersaudara untuk membentuk aliansi. Spencer lalu mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk melanjutkan perjalanan, sementara Martha dan Frank mengikuti wanita tadi sampai pada sebuah lorong misterius. Di sana, mereka menemukan sebuah pohon yang berada di tengah-tengah kolam berwarna hijau. Ternyata itu adalah pohon buah beri Jumanji yang mereka cari. Dan di sana terdapat petunjuk bertuliskan, pada saat membutuhkan, ingatlah benihnya. Di sisi lain, Spencer akan mencari unta, meminta kakaknya untuk berjaga-jaga di luar. Saat berhasil membuka gemboknya, di sana terdapat beberapa unta yang bisa mereka gunakan. Kembali ke Martha yang sudah berusaha mengambil buah beri itu. Namun sialnya dia terjatuh ke dalam air misterius tersebut. Setelah berhasil mendapatkan buah berinya, dan di saat Frank mencoba membantu Martha, tiba-tiba mereka bertukar karakter di mana Frank memakai Ruby Roundhouse dan Martha menggunakan Sally Oberon. Frank yang merasa senang langsung mencoba kemampuan yang dimiliki Ruby Roundhouse. Namun, karena kecerobohannya, Frank terjatuh ke dalam air hijau itu, dan mereka kembali menggunakan karakter semula. Di sisi lain, Eddie dengan sombongnya mengajak semua orang yang lewat di sana, sementara Milo dengan kemampuan karakternya berusaha berbicara dengan para unta itu untuk membantu mereka. Singkat cerita, mereka kemudian kembali berkumpul di pinggir kota. Namun, tiba-tiba mereka terkena serangan mortir dari seorang penghati yang tidak beriman bahwa diajar habis-habisan oleh Eddie. Singkat cerita, keesokan harinya saat sedang melanjutkan perjalanan, Eddie dan Milo kembali berdebat tentang restoran mereka yang dijual oleh Milo. Milo yang kesal akhirnya menantang Eddie untuk baku hantam. Namun, karena kartu yang dipakai oleh Eddie adalah Bravestone, Milo langsung terhempas hanya dengan satu kali pukulan dan membuat tertimpa batu besar dan tewas. Kini nyawa yang dimiliki Milo hanya tersisa satu. Singkat cerita, setelah sampai di daerah pegunungan, unta yang mereka tunggangi menolak untuk maju lebih jauh lagi, dan mau tidak mau mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian mereka sampai di jembatan yang tidak saling terhubung, dan di sini kemampuan geometri Frank akhirnya berguna, di mana dia mampu menunjukkan jalan yang tepat. Namun Eddie dengan kecerobohannya langsung melewati jembatan itu, dan tiba-tiba jembatan itu berubah posisi. Dan lebih sayangnya lagi mereka dikejar oleh sekawanan Madril. Mereka pun berusaha menghindari para Madril itu dengan melompati satu jembatan ke jembatan lain. Dengan usaha yang cukup keras, mereka akhirnya berhasil melewati jembatan itu. Namun, para Madril itu masih belum menyerah dan mengejar mereka. Saat sudah terkepung, Alex yang masih dengan karakter yang sama tiba-tiba datang menyelamatkan mereka dengan menunggangi seekor kuda. Kuda tersebut adalah Bethany. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat aman dan beristirahat di sana. Milo yang sedang duduk sendirian langsung dihampiri oleh Eddie, dan mereka berdua pun saling meminta maaf dan melupakan masa lalu yang terjadi di antara mereka. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun sebelum masuk ke benteng Jurgan, tiba-tiba Frank mengeluh karena karakter yang mereka pakai sama sekali tidak cocok dengan kepribadian mereka di dunia nyata. Dan tiba-tiba Frank terjatuh dan melihat kolam air yang berwarna hijau yang sebelumnya pernah dilihat dia. Mereka pun lompat untuk bertukar karakter sesuai dengan mereka. Akhirnya mereka kembali menggunakan karakter yang sama seperti Jumanji sebelumnya, dan Eddie kini menjadi Ming dan Myra menjadi si kuda hitam. Mereka pun membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka yang basah tadi. Namun, tiba-tiba pasukan Jargon menangkap Milo dan Eddie dan membawanya ke benteng Jargon. Setelah itu, Spencer dan lainnya bersiap-siap untuk masuk ke dalam benteng itu. Alex masuk dengan menyamar sebagai tahanan, sementara Frank dan Bethany menyamar sebagai kakak Big bersaudara. Di sisi lain, Martha dan Spencer menaiki tebing es untuk menyelinap masuk. Sesampainya di atas, mereka langsung menyelamatkan Eddie yang terkurung di penjara. Sementara itu, Alex berusaha membebaskan Milo, namun secara tidak sengaja dia mengaktifkan jebakan dan membuatnya tewas. Alex kemudian mencoba melewati jebakan tersebut lagi, namun sayangnya dia menginjak lantai yang salah dan harus tewas.
Kini nyawa yang dimilikinya hanya tersisa 1, dan untungnya dia berhasil melewati jebakan tersebut dan berhasil menyelamatkan Milo. Setelah Frank dan Bethany sampai di tempat jargon, mereka ditanya tentang saudari mereka yang tidak ikut bersama mereka. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Martha datang dan berpura-pura menjadi saudari mereka. Namun, tiba-tiba salah satu dari anak buah jargon memberitahu kalau kakak ibu saudara terjebak di suatu tempat bernama Korek. Setelah penyamaran mereka terbongkar, Spencer kemudian datang dan mengajak Jargon, namun Jargon kebal terhadap pukulan dan langsung membalasnya dan membuat Spencer terlempar. Spencer lalu melakukan buah beri Jumanji, dan di saat itu juga Jargon tiba-tiba melarikan diri. Spencer lalu mengajak Jargon hingga ke balon udaranya, dan sampainya di dalam, dia langsung bertarung dengan Jargon. Spencer lalu menyadari kalau buah beri Jumanji adalah kelemahan Jargon. Setelah tidak lagi kebal terhadap pukulan, Spencer langsung mengajak Jargon hingga terjatuh, dan Spencer langsung mengambil permata Falcon yang ada di lehernya. Eddie dan Milo langsung menghampiri Spencer yang bergantungan seutas tali, dan ternyata karakter kuda hitam milik Milo itu bisa terbang. Spencer lalu melemparkan permata Falcon itu kepada Eddie, dan meminta mengarahkan permata itu ke arah matahari dan meneriakkan nama Jumanji. Mereka pun kembali berhasil mengangkat kutukan dan menyelesaikan game Jumanji, dan seperti biasa, Nickel langsung menghampiri mereka untuk mengembalikan mereka ke dunia nyata. Namun Milo tidak ingin kembali ke dunia nyata karena dia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi di sana karena penyakit yang dideritanya. Setelah itu mereka pun kembali ke dunia nyata dengan selamat. Spencer lalu berpelukan dengan Martha dan memperbaiki hubungan mereka kembali. Singkat cerita, mereka semua berkumpul di sebuah kafe dan sepakat untuk tidak kembali ke dunia Jumanji, dan film pun selesai. Hanya berawal dari kebosanan yang disasarkan oleh Spencer, dia lalu nekat kembali ke dalam game kematian itu lagi dan melibatkan teman-temannya yang kembali. Untungnya, dengan pengalaman mereka di game Jumanji sebelumnya, mereka pun kembali dengan selamat untuk kedua kalinya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.